Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 kelas D. Di sini saya akan membahas materi yaitu konsep dasar manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen. Poin yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen secara etimologis, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Untuk secara umum, pengertian manajemen adalah suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa dikatakan ilmu? Karena disusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun konseptual. 2. Mengapa dikatakan seni? Karena terdapat keindahan dalam hal mengatur sumber dayanya. 3. Mengapa manajemen harus mengelola sumber daya? Karena sumber daya yang terbatas harus dikelola secara efektif dan efisien, yang artinya secara baik dan benar, agar mencapai tujuan. Mengapa harus mencapai tujuan? Karena sebuah tujuan menunjukkan untuk apa organisasi atau perusahaan itu didirikan. Karena suatu kegiatan manajemen tidak dapat berjalan hanya seorang diri, sehingga harus melibatkan orang lain. Dengan adanya koordinasi antar pelaku manajemen, maka manajemen melalui kegiatan orang lain. Poin yang kedua yaitu komponen-komponen manajemen. Ada beberapa komponen-komponen manajemen, yaitu manajemen keuangan, manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen distribusi, dan manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur finansial perusahaan, yang artinya ia mengelola keuangan di suatu perusahaan agar keuangan di dalam perusahaan itu tetap stabil dan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan agar tepat tujuan. Yang kedua, manajemen marketing. Manajemen marketing meliputi perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran, yang dimana ia mengontrol pemasaran produk, yang artinya bagaimana perusahaan memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan, apakah disukai atau tidak. Yang ketiga, manajemen produksi. Komponen ini mengatur produksi barang di perusahaan, yang artinya ia mengawasi jalannya proses pembuatan produk, apakah mesin produk layak dipakai atau bahan baku produksi sudah siap untuk diproses. Yang keempat, manajemen distribusi. Komponen ini mengawasi jalannya kegiatan distribusi, yang dimana dia harus memastikan kondisi produk apakah baik atau tidak, sehingga bila produk disalurkan kepada pelanggan tidak mengalami cacat dan bisa sampai dengan cepat atau disalurkan dengan cepat. Nah, yang kelima, manajemen SDM. Komponen ini mengatur aktivitas para pekerja, baik porsi tanggung jawab bidang pekerjaan maupun kedisiplinan pekerja. Apakah dijalankan dengan efektif dan efisien atau tidak? Nah, untuk poin yang ketiga yaitu pentingnya memahami organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi diartikan sebagai kerjasama yang tercipta antar beberapa individu dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian dari orang, bisnis, dan perusahaan, sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Nah, setiap bisnis, usaha, perusahaan, bahkan diri kita sendiri membutuhkan organisasi. Mengapa demikian? Karena masih banyaknya pelaku bisnis atau orang yang baru memulai bisnis biasanya sulit untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga sulit untuk mencapai tujuan di dalam usahanya. Dengan memahami organisasi bisnis, kita akan semakin terarah dan rapi, serta dalam menemukan dan mengatur strategi pun usaha kita akan berkembang dengan cepat. Oke.
Poin yang kelima yaitu perencanaan dalam manajemen. Perencanaan manajemen merupakan fungsi pertama dari manajemen bisnis, dan di dalamnya perencanaan manajemen harus didokumentasikan dengan baik karena akan menjadi patokan aktivitas usaha berikut. Aktivitas usaha. Nah, berikut list perencanaan yang jika terlaksanakan maka salah satu unsur manajemen telah dijalankan. Yang pertama, tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Baik, poin yang keenam yaitu manfaat ilmu manajemen dalam Dalam mengelola suatu bisnis tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebagai seorang pebisnis. Harus memastikan bisnisnya berjalan dengan baik dan tentu saja mencapai target yang telah dibuat. Nah, berikut beberapa manfaat apabila kita mempelajari ilmu manajemen. Yang pertama adalah membantu dalam menyusun strategi bisnis. Yang kedua, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan waktu. Ketiga, membantu menciptakan perilaku bisnis positif. Keempat, membantu meningkatkan kesadaran tentang adanya ancaman. Kelima, membantu meningkatkan kinerja dalam berbisnis. Keenam, membantu dalam menyusun target kerja. Ketujuh, membantu dalam mempertahankan bisnis. Kedelapan, membantu dalam menarik perhatian konsumen. Baik, pada dasarnya manajemen memiliki beberapa komponen dan manfaat seperti yang saya sudah sebut tadi, sehingga menjadi keharusan bagi pelaku bisnis dalam memahami pentingnya mengenal manajemen bisnis untuk usahanya. Poin yang terakhir yaitu penemu konsep manajemen bisnis modern. Ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick Wetzler dan Henry Fayol pada abad ke-19 menganggap prinsip manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktik bisnis yang mendahului masanya. Dalam melakukan bisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengambil keuntungan sangat tinggi seperti yang biasa dilakukan pebisnis lainnya pada masanya. Keuntungan yang dilakukan beliau sangat efektif. Semua barang yang dijual selalu laku dibanding pedagang lain, karena barang yang dijual beliau lebih murah dan berkualitas. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dengan sangat baik mengelola proses transaksi dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlibat di dalamnya. Boleh dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelopor bisnis yang berdasarkan prinsip kejujuran bisnis yang adil dan sehat. Nah, prinsip yang dilakukan beliau saat itu adalah pertama, kepuasan pelanggan, yang kedua, pelayanan yang unggul, ketiga, kemampuan, keempat, efisiensi, kelima, transparansi atau kejujuran, keenam, persaingan yang sehat, dan yang ketujuh, kompetitif. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai konsep dasar manajemen bisnis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.